Halo semua, kembali di channel gue kali ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi umat muslim di seluruh dunia, terutama di Indonesia, tapi kalian harus tetap di rumah aja. Nah, di video spesial lebaran ini kita akan membahas hal-hal yang terkait lagi dengan Bung Karno. Namun kali ini tentang perdebatan tentang pakaian resmi yang digunakan oleh Bung Karno yang terlihat seperti jas ala seragam atau uniform militer. Mungkin masih banyak orang yang mempermasalahkan pakaian resmi Bung Karno yang berupa jas ala seragam atau uniform militer yang lengkap dengan seabrek tanda jasa di dadanya dan tidak memakai jas biasa layaknya presiden pada umumnya di seluruh dunia. Jadi gini, setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, tepatnya saat Bung Karno diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia, Bung Karno mulai mengenakan jas yang berupa seragam militer atau seperti uniform militer, dan di situ Bung Karno berkata, dan pada tahun 1950-an saat Bung Karno diangkat menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata atau pada waktu itu bernama Panglima Tertinggi Angkatan Perang, pakaian Bung Karno ini makin condong ke corak militer, yaitu dengan disematkannya tanda jasa, disematkannya seabrek tanda jasa di dadanya, dan tidak ketinggalan tongkat komando yang sering ia bawa kemana-mana, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Dan kalau kita melihat dan mendengar wawancara Bung Karno dengan Cindy Adams, alasan Bung Karno mengenakan jas ala seragam uniform militer itu bukan hanya karena beliau adalah Panglima tertinggi, bukan hanya karena beliau ingin menaikkan derajat rakyat Indonesia, bukan hanya karena beliau ingin terlihat oleh dunia bahwa pemimpin Indonesia itu terlihat berwibawa dan gagah. Namun Bung Karno mengenakan jas ala seragam atau uniform militer yang lengkap dengan seabrek tanda jasanya dan tongkat komandonya. Bung Karno memakai pakaian tersebut karena Bung Karno merasa ganteng ketika memakainya. Dan sebagai ahli psikologi massa, Bung Karno sangat mengerti dengan baik bahwa di dalam suatu negara, selain menciptakan kata-kata dan pidato-pidato, perlu juga untuk menciptakan penampilan layaknya pemimpin besar di hadapan rakyatnya. Dan sekarang kita ke inti pembahasannya, yaitu perdebatan tentang pakaian resmi yang digunakan oleh Bung Karno yang terlihat ala seragam atau uniform militer, atau lebih tepatnya adalah jas ala seragam militer. Nah, banyak orang yang tidak setuju dengan pakaian resmi Bung Karno ini berpendapat bahwa Bung Karno bukanlah orang yang berlatar belakang militer.
Memang betul Bung Karno bukanlah orang yang berlatar belakang militer, tapi mesti diingat, beliau merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata, darat, laut, dan udara. Dan beliau menggunakan pakaian ini ada alasannya. Itu yang pertama adalah karena beliau ingin menaikkan derajat rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah beliau ingin dilihat oleh dunia bahwa pemimpin Indonesia itu terlihat berwibawa dan gagah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tentang pribadi Bung Karno itu sendiri, yaitu Bung Karno merasa ganteng ketika memakai pakaian tersebut. Kemudian ada orang yang mempermasalahkan tanda jasa di dada Bung Karno. Jadi gini ya, setiap presiden Republik Indonesia yang diangkat atau dilantik menjadi presiden dan memimpin Indonesia itu langsung dianugerahkan seabrek tanda jasa, yang tanda jasanya itu berupa piagam atau lencana. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, kalau tanda-tanda jasa yang berupa piagam dan lencana itu dikemas dalam bentuk yang lebih simpel, ya bentuknya itu ya kotak-kotak seperti yang ada di dada Bung Karno itu, atau yang biasa disebut dengan nama pita kehormatan. Dan apa yang digunakan oleh Bung Karno di dadanya itu juga dipakai oleh Bapak Jokowi saat beliau memakai seragam pramuka yang gambarnya seperti ini. Nah, itu dia gambarnya. Dan kemudian kira-kira tahun 1960-an kayaknya ya, di atas tanda jasa di dada kiri Bung Karno itu ada semacam brevet yang kalau gue lihat-lihat itu adalah brevet penerbang yang biasanya disematkan kepada anggota TNI Angkatan Udara dari Korps Penerbang. Nah, tapi gue cari-cari di Google tidak ada sumber yang bisa menjelaskan kenapa brevet itu ada di dada Bung Karno. Nah, akhirnya gue berpendapat sendiri bahwa Bung Karno mendapatkan brevet penerbang tersebut itu bisa dibilang adalah sebagai bentuk penghargaan dari TNI Angkatan Udara kepada Bung Karno atas jasa dan kontribusinya sebagai presiden dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Kemudian soal bintang 5 di pundaknya. Nah, di sini gue jelasin gini ya. Dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 tentang wewenang presiden sebagai kepala negara yang berbunyi, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan juga angkatan udara. Jadi, misalnya gini ya, gue ambil contoh di zaman reformasi nih, Panglima TNI, KSAD, KSAU, KSAL itu semuanya adalah bintang 4. Jadi secara otomatis, secara fisik, kalau presiden menggunakan pangkat di pundaknya, itu adalah bintang 5. Satu tingkat di atas Panglima TNI dan juga Kepala Staf Angkatan. Jadi itu adalah hal yang wajar bagi seorang presiden memakai bintang 5 di pundaknya. Jadi sekian saja video gue kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga tidak ada lagi perdebatan tentang pakaian resmi Bung Karno ini. Karena semua sudah jelas dan alasan-alasannya pun sudah gue jabarkan, sudah gue jelaskan. Jadi sekian saja video gue kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata mohon maafkan, silahkan like dan subscribe channel ini, komen dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Salam revolusi.